Dua bola diluncurkan dari permukaan tanah dengan kecepatan yang saling tegak lurus dengan laju masing-masing V1-nya 2 m per s, V2-nya 2 akar 3 meter per sekon. Dan diketahui pula sudut peluncuran bola pertama terhadap tanahnya adalah 30 derajat. Jika diketahui bahwa percepatan gravitasinya sekian, maka lama waktu. Oke, itu kan di soal ini ya, apa namanya? Udah disuruhnya pakai yang 10. Kalau soalnya mintanya pakai 10, berarti kalian pakainya 10. Tapi kalau di soalnya nggak ada sama sekali, ya tapi kalian butuh percepatan gravitasi, pakainya 9,8 ya. Gitu. Oke, sekarang kita gambarkan dulu ya, dia ini kejadiannya seperti apa gitu kan. Kita pengen tahu ya. Nah, misalnya ini dasarnya ya. Ini X. Oke, kalau yang kanan ini kan X positif. Kalau yang sini kan X negatif ya. Kemudian ini Y ya. Nah, di sini sumbu Y. Oke, kemudian dia bilang sudut pertamanya adalah 30 derajat. Gini dia tuh. Ini V1-nya tadi berapa? 2 m per s, terus ini 30 derajat. Kemudian sama yang kedua itu dia saling tegak lurus. Bentar, ini sebetulnya agak. Oke. Nah, dia agak saling tegak lurus ya. Berarti kurang lebih itu gini. Nah, sorry. Ini ya. Ini misalnya dia bilang kan saling tegak lurus. Berarti ini sama ini tuh maksudnya antara V1 sama V2 tuh maksudnya sudutnya tuh 90 derajat gitu kan. Nah, ini V2-nya itu adalah 2 akar 3 M per S. Nah, kalau ini 90 berarti otomatis ini berapa? Ini pakai sudut totalnya 180 toh. Ini 30, 90 berarti ini 60. Iya, betul ya, 60. Nah, oke, perlu kita ingat bahwasanya ini kan gerak parabola. Kalau yang di sumbu Y-nya itu nanti ada pengaruh percepatan gravitasi, kalau di sumbu X-nya itu kan nggak ada. Ya, tapi untuk yang V2X itu nanti negatif karena dia jatuhnya kalau kita proyeksikan ke sumbu X, dia jatuh di sumbu X negatif. Gitu. Ya. Ditanyanya, oh ya, dia bilang tegak lurus. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu ingat ya satu persamaan vektor ya, bahwasanya ini ya, vektor kalau syarat vektor tegak lurus ya. Vektor tegak lurus ya. Situ kan biasanya ada ya di rumus itu vektor A kali vektor D pakai perkalian dot itu kan sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B itu kali cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu kan 0 ya, makanya A dot B itu nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini harus teman-teman ingat-ingat. Gitu ya. Oke. Kemudian kita akan membuat ini dulu ya. Yang pertama adalah vektor kecepatan bola satu dulu ya. Vektor kecepatan bola satu. Nah, sini P1T itu kan sama dengan ya
V1. Pertama kan sumbu X dulu nih, berarti ke sumbu X ya, berarti kan cos 30 derajat, kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y, berarti sin 30 derajat. Ya, kemudian plus ini yang sumbu X kan nggak ada percepatan tuh, yang ini ada ya, ini G, T. Ya, dah ini tinggal kita masukkan angkanya, berarti 2, cos 30 berapa, ayo? Jeng-jeng berapa? Lupa? Setengah akar 3 ya. Ini setengah akar 3 sin 30 setengah. Ya, ini 0, ini min 10 T. Dah gitu. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama kita akan membuat vektor kecepatan benda 2. Ini ya, jadi V2T-nya itu sama dengan V2. Nah, kita lihat benda 2 ini kan cos 60 gitu kan yang sumbu X-nya. Cuma kan dia jatuhnya ke X negatif ya. Jadi kita tuliskan min cos 60 derajat. Atau sebenarnya kalau teman-teman kayak pakai sudut berarti berapa? 90 plus 30 ya, ini ya 120 gitu ya, biasanya kan gitu toh. Terus min cos 60 derajat sama sin 60 derajat. Nah, gini, untuk yang sumbu Y-nya, yang sin-nya itu nggak minus ya. Kenapa? Karena kan dia kalau misalnya diproyeksikan ini ya ke sana, itu kan ke Y positif kan, nggak ke yang Y negatif. Berarti nilainya plus itu. Ya, ini sama 0 min G T. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya. Jadi V2-nya tadi adalah 2 akar 3. Ya, 2 akar 3. Cos 60 itu min setengah, sin 60 adalah setengah akar 3, ini 0 min 10 gitu ya. Selanjutnya kita akan ini ya, saat kedua vektor tegak lurus ya. Saat keduanya tegak lurus. Ya udah, kita tinggal menggunakan yang ini tadi. A dot B sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa tuliskan ya. Vektor kecepatan V1 di dot dengan V2 itu sama dengan 0 gitu. Nah, udah tinggal kita masukkan ya. Oke ya, berarti tinggal 2 kali setengah akar 3. Nah, ini kan berarti tinggal akar 3 ya, yang V1-nya. Akar 3 sama 2 kali setengah 1 ya. Ini 1 min 10 T. Dot, gini ya. Kemudian ini 2 kali akar min setengah akar 3, berarti ini min akar 3, ini ya, nggak apa-apa, minus. Kemudian akar 3 kali akar 3, berarti kan 3 ya, 3 min 10 T. Sama dengan 0 tadi ya. Oke, ini kalau perkalian dot itu kan menghasilkan skalar ya, jadi langsung angka saja.
Akar 3 kali min akar 3 itu kan min 3 plus ini ya. Kemudian yang bawahnya tinggal 1 kali 3 berarti 3. Kemudian 1 kali min 10T adalah 10T. Kemudian ini min 10T kali 3 itu min 30T plus 100T kuadrat. Ya. Ini kan min 3-nya sama 3-nya itu 0 ya. Tinggal min 10T tambah 30T min 40T plus 100T kuadrat. Oke, kita bagi 20 dulu ya. 40 bagi 20 itu min 2. Terus 100 bagi 20 itu adalah 5T kuadrat. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ya. Jadi T ini min 2 ya. T kali min 2 kan min 2T gitu toh. Terus plus 5T dengan 0. Yang satu kan T sama dengan 0 sekon atau min 2 plus 5T sama dengan 0. Jadi 5T sama dengan 2 atau T sama dengan 2 bagi 5. 0,4 sekon. Nah, yang kita pilih adalah yang ini. 0,4 sekon ini. Ya. Jadi dia akan kembali tegak lurus lagi setelah 0,4 sekon ya, setelah dia bergerak.